Nah, izinkan saya menarasikan begini. Mesias itu yang ditunggu oleh Bani Israel itu, kalau menurut saya, adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu Mesias yang ditunggu. Jadi penjelasan Nabi Isa kemudian ketika datang kepada Bani Israel akan menjadi penyelamat kepada Bani Israel. Tidak ada satupun di antara ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa lah yang akan menjadi juru selamat mereka. Itu nanti mereka imani setelah untuk datang kedua kalinya. Ini pemahaman saya berdasar Quran. Nah kemudian kalau saya melihat di Kristen, Mesias ini kudu mati disalib. Tetapi kalau di Islam, yang disalib ini adalah orang yang diserupakan, bukan Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit, kemudian akan didatangkan lagi untuk yang kedua kalinya. Ketika dia datang yang kedua kalinya, barulah ahli kitab akan beriman. Ternyata benar yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa dia adalah sang Mesias itu. Bedanya antara Islam dan Kristen, Kristen mengimani yang mati itu adalah Mesias itu sebagai penebus dosa. Kalau Islam, Mesias itu diselamatkan oleh Allah. Nah itu pertentangan kita dengan saudara Kristen. Nah, namun ada data yang kemudian menarik di sini. Baik itu data dari Al-Quran maupun data dari Bible itu sendiri. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 59. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Nabi Isa alaihissalam adalah sosok Nabi sebagai pertanda kepada Bani Israel. Lalu mereka orang-orang Israel mengatakan membunuh, menyalibkan. Tapi kata Allah, sesungguhnya Nabi Isa itu terangkat ke langit. Itu poinnya. Itu poinnya. Nah, kalau saya melihat Nabi Isa ini di dalam kitabnya saudara, contoh misalnya di Matius 4 nomor 6 ada tertulis, jika benar engkau itu adalah anak Elohim, maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di kaki tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Ternyata betul. Ada tertulis di Mazmur 91. Ketika berbicara mengenai Mazmur 91, maka jelas di situ tidak ada penyaliban terjadi terhadap Yesus. Ancaman iya. Ancaman iya. Diobo-obo untuk ditangkap, untuk dibunuh, iya ada. Tapi Tuhan menyelamatkan kemudian. Itu kalau kita berbicara mengenai Matius 4 nomor 6. Larinya ke Mazmur 91 data 12 sampai 16. Itu poin kedua. Kemudian ternyata di dalam kitab saudara, seperti yang tertera di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus sang gubernur waktu itu mengatakan, Pilatus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, mahkamah-mahkamah agama menyerahkan Yesus itu karena dengki. Artinya karena dengki, artinya karena kebencian, karena ketidaksenangan terhadap Yesus. Jadi ada penangkapan, ada penyerahan, ada orang yang didengki, ada orang yang dimusuhi, ada orang yang diniatkan untuk dihilangkan. Nah, disinilah Allah bekerja. Pada saat orang yang diserahkan ini dikatakan Nabi Isa alaihissalam, Allah bekerja menggantikan dengan oknum lain. Sehingga penyaliban itu benar-benar terjadi. Tapi karena Allah cinta kepada nabinya diselamatkan, proses penyaliban tetap terjadi. Jadi penyaliban itu ada. Islam mengakui penyaliban itu ada. Kristen mengakui penyaliban itu juga ada. Tetapi di Islam yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, bukan Nabi Isa alaihissalam. Demikian sementara Bung sebagai pengantar. Silakan. Yuk Om Bot, mute-nya. Iya. Minta maaf, sorry ada di jalan ini. Iya.
Halo? Iya, silakan Bang. Ini jaringan saya ya? Bukan Gurunda, Om Pot. Tadi ada logo sinyal. Lagi di jalan beliau. Gimana itu? Ayo Om Pot, berhenti dulu di warung kopi. Makanya dia bilang begini, telah lahir bagi kita juru selamat, Yesus Kristus. Om Pot, sorry, Ya. sorry Om Pot. Diulang aja dari awal. Yang awal nggak masuk semua. Suaranya nggak masuk. Ya soalnya ada di hutan ini, di jalan, di dalam hutan ini. Ini bagus, ini bagus. Lanjut, lanjut. Ya, memang dalam perjanjian lama kita perlu tahu, makanya saya bilang tadi, kita perlu tahu bahwa perjanjian lama itu akan mendapat nantinya ke depan di perjanjian baru kalau kita mulai uraikan di perjanjian lama sosok Yesus itu atau Yehova Masia itu ya, di perjanjian lama tanah. Kemudian yang kedua, kita lihat pandang orang Yahudi secara netral. Jadi tidak boleh kita paksa sudut pandang orang Kristen karena begitu kontra orang Kristen ya perjanjian lama itu sendiri, tanah itu sendiri. Karena tanah itu sendiri miliknya orang Yahudi. Dan nubuatan pertama ditujukan itu kepada orang Yahudi sebenarnya Mesias tersebut. Entah ke depan dia berkembang, tapi esensi yang utama ditujukan kepada orang Yahudi. Nah, kita lihat Yahudi melihat Yesus Kristus itu seperti apa sih? Jadi orang Kristen tidak boleh bakar. Nah, saya pakai sudut pandangnya orang Yahudi. Karena kalau kita pakai sudut pandang kekristenan, kita akan bertentangan sekali. Jadi kita harus lihat bahwa perjanjian lama atau Tanakh itu hanya melihat Yesus itu sebagai Mesias. Satu, sebagai Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Nah, orang yang diurapi berarti ada yang mengurapi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita baca sejarah raja-raja Israel yang namanya King of Saul, King of David, King of Solomon, itu rata-rata mengurapi. Berarti ada orang yang mengurapi. Nah, orang yang mengurapi itu namanya Samuel. Nah, maksud yang diurapi ini, Mesias ini, tentunya ada yang mengurapi. Berarti secara garis besar dalam Tanakh, Yesus itu hanya sekedar Mesias, sama seperti King of David, King of Saul. Jadi seperti itu untuk di Tanakh. Jadi kita jangan dulu masuk dalam kekristenan, karena kekristenan itu jauh sekali untuk sampai kepada kekristenan abad yang pertama. Jadi seperti itu. Oke, baik. Semoga suara saya kemudian bisa didengar dengan baik. Jadi kalau di Islam itu Bang, orang-orang yang kemudian melakukan tindakan, ya saya anggap tindakan kriminal terhadap Nabi Isa alaihissalam, itu adalah orang yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, mereka dihukum. Kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Dan mereka mengejek dengan nama Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Jadi Nabi Isa ini diolok-olok, kemudian mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalib, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham tentang orang yang bernama Nabi Isa ini. Mereka benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal
baik itu terkait dengan pembunuhan maupun penyaliban. Nah, lalu kemudian Al-Quran juga mengatakan, Iskalallahu ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada aku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Ini yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab yang ada, yang tadi saya ucapkan, Matius 4 nomor 6, Iblis itu berkata, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan itu memang betul ada tertulis di Mazmur 91. Di situ Tuhan mengatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti ini adalah cerita yang terkait dengan kejadian terhadap Yesus. Iblis mencobai di Matius 4. Jika benar engkau adalah anak Allah, anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti ini cerita untuk Yesus ini. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini sama dengan Al-Quran. Iskalallahu ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Aku akan mensucikanmu dari orang-orang fasik, orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini, aku mengambilmu wahai Nabi Isa, aku mengangkatmu ke sisiku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Sama seperti yang di Mazmur tadi. Berarti Nabi Isa dalam pandangan Quran diselamatkan. Ini di Mazmur, dan juga kalau kita konfirmasi ke Matius 4, Nabi Isa itu diselamatkan. Yesus itu diselamatkan dari penyaliban. Meskipun ada penyaliban yang terjadi terhadap orang lain. Nah, sekali lagi sebelum saya serahkan kepada saudara saya ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa aku akan menyelamatkan engkau dari orang-orang fasik. Aku akan menjauhkan dirimu dari orang-orang yang fasik, yang tidak mengenal Allah kemudian. Ini jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sehingga ketika kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwasanya orang jujur dijadikan sebagai ganti, orang fasik dijadikan sebagai tebusan orang yang baik, orang yang jujur. Ini yang terjadi kemudian. Amsal 21 nomor 18.
Itu jelas diterangkan di dalam kitabnya Ompot yang masih ada di genggaman saudara hari ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nabi Isa adalah orang yang jujur, Yesus adalah orang yang benar, maka yang menggantikan adalah orang yang fasik. Berarti Nabi Isa diselamatkan, yang disalib itu adalah orang fasik itu sendiri. Karena juga ada perintah di dalam Keluaran 23:7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pilatus, Herodes tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus. Jangan kau menghukum. Berarti Nabi Isa diselamatkan, Yesus diselamatkan. Ada juga orang yang disalibkan, tetapi itu bukan Yesus, bukan anak Maria, bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan anak Maryam. Itu pandangan saya, Bung. Ini pendapat saya. Silakan. Sedikit bisa enggak ini tampilannya dirubah ini supaya di YouTube bagus tampilannya? Maaf Aki, tadi saya salah tekan. Nah ini kalau sudah susunan kayak gini, menunggu 7 hari baru bisa dirubah kembali. Oh gitu. Ya udah lanjut. Ya siap Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Empot. Oke. Jadi begini, memang tidak dipungkiri bahwa memang banyak orang bertanya, who is Jesus Christ bagi Ompot. Nah, saya bilang kalau kita kembali dalam Old Testament atau kembali ke Tanakh, kita akan dapat dasar yang kokoh, who is Jesus, ya kan? Siapa itu Yesus? Nah, orang Israel itu kita tahu bersama bahwa kenapa mereka menunggu Mesias, hanya satu dasar esensi yang pokok bagi orang Israel. Jadi orang Kristen jangan dulu komplain saya, jangan dulu mungkin berkalimat yang negatif kepada saya. Kalau kita secara equal melihat dan menilai perjanjian lama itu seperti apa. Jadi jauh dari kekristenan, jadi orang Kristen. Jadi seperti itu. Nah, orang Yahudi melihat Yesus itu yang pertama hanya sebagai Mesias. Mesias untuk apa? Untuk menyelamatkan orang. Hilang suaranya, Empot. Halo. Ya, halo. Memang sinyalnya agak ini Halo. merah-merah itu. Ya, halo, jelas. Halo. Jelas, Empot, jelas. Ya, halo. Lanjut. Jadi seperti itu. Jadi oke. Jadi kita lihat dasar Yesus itu di perjanjian lama. Sehingga orang Kristen tidak boleh bantah karena orang Kristen tidak hidup di zaman itu. Sehingga terjadi bahwa Yesus itu apa? Yang pertama hanya Mesias. Mesias untuk apa? Membebaskan orang-orang Israel dari penindasan Romawi. Sehingga kalau Anda mau cek bahwa kenapa mereka kecewa dengan Yesus yang sudah hadir, sehingga sampai saat ini mereka masih menunggu Mesias, karena Yesus yang hadir pada saat itu yang sudah naik ke surga itu hanya sekedar memulihkan kerajaan Allah, sehingga orang Israel tolak. Makanya Yesus itu bagi pandangan saya, pandangan orang Yahudi, Yesus itu hanya Mesias. Bahkan kalau saya bilang Yesus itu di perjanjian lama yang dinubuatkan Mesias itu hanya anak Allah. Anda mau cek dan cross check, tetap mau sampai ke perjanjian baru bahwa Yesus memang adalah anak Allah, bahkan dia adalah utusan. Jadi seperti itu. Iya. Jadi kembali saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim
Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi Bani Israel. Jadi Yahudi maupun Nasrani, semuanya ya akan beriman kepadanya kelak ketika datang untuk yang kedua kali. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi sebelum kemudian kematian dari ahli kitab, di akhir zaman, mereka semua akan beriman kepada Nabi Isa. Ketika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sama halnya mereka telah menjadi makmum bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diterangkan oleh kitabnya teman kita Yahudi? Misalnya di dalam Yeremia 23 nomor 3. Aku akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai berakan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ini data di dalam kitab Yeremia 23. Baik itu di data nomor 8 juga dikatakan hal yang sama. Bahwa orang-orang Yahudi itu kembali akan dibimbing, akan dipersatukan oleh Tuhan. Nah, seirama dengan ayat suci Al-Quran tadi, mereka semua akan beriman. Mereka semua akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa ternyata yang mereka tolak pada masa lalu itu betul-betul adalah seorang Mesias yang menyelamatkan mereka. Bukan hanya menyelamatkan di dunia, tetapi juga menyelamatkan di akhirat. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qabla al-mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini yang kami pahami di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga yang kedatangan yang kedua kalinya itu untuk menjadi hakim bagi mereka yang telah menolak dan juga mereka yang menerima. Ini lagi-lagi seirama dengan Yohanes 12:48. Bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Akan menjadi hakim bagi mereka di akhir zaman. Artinya bahwasanya sebelum Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, beliau memang memberikan aturan, menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Makanya dikatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Nabi Isa sebagai nabi memberikan pengajaran berupa hikmat Injil kepada mereka. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tetapi tidak ada hubungannya pengajarannya ketika dia mengajarkan hikmat Injil tentang pembunuhan. Bahwa kematiannya adalah untuk nebus dosa. Kematiannya untuk apa? Di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan. Itu enggak ada. Karena yang kita lihat dan yang kita temukan di dalam kitabnya teman kita Kristen, Yohanes 11 dari data 45 sampai 53, jelas sekali di sana tersimpul kesimpulan yang akurat. Yesus ditangkap itu oleh karena dengki terhadap Yesus yang semakin banyak pengaruhnya terhadap jemaat Yahudi pada saat itu. Jadi Yesus ingin ditangkap dengan menggunakan kesaksian-kesaksian palsu. Para ahli Taurat, imam-imam dan juga mahkamah agama berkumpul untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu ditangkap. Ini Tuhan tidak mungkin izinkan. Tetapi ada yang berkhianat kemudian untuk supaya Nabi Isa itu, Yesus itu ditangkap. Inilah yang menggantikan daripada Nabi Isa yang benar. Orang fasik inilah yang kemudian menggantikan posisi beliau. Karena tidak mungkin begitu besar kasihnya Tuhan ke alam dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Supaya Yesus itu atau Isa itu di mata Brother Suma itu seperti apa? Kalau saya Bang, Nabi Isa alaihissalam dengan yang teman-teman kita sebutkan Isa, Yesus, itu adalah oknum yang sama. Iya, halo. Halo. Iya, halo, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran, Bang? Ya. Oke.
Kalau saya yang datang kepada Bani Israel itu cuma satu oknum. Kami menyebutnya Isa, orang sezamannya menyebutnya Iso, dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Tapi bercerita tentang oknum yang satu, yaitu orang yang datang sebagai nabi kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Yang membedakan kemudian adalah cerita yang begitu banyak versinya. Orang Yahudi ceritanya lain, orang Kristen ceritanya lain, orang Islam ceritanya lain. Nah, kami mengetahui tentang Nabi Isa dari Al-Quran. Al-Quran pewahyuan dari langit. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan penyelidikan. Dia tidak mengambil kitab Lukas, kitab Markus, surah-surah Paulus untuk menyelidiki. Enggak. Selayaknya Lukas melakukan penyelidikan. Selayaknya Matius, Yohanes menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang katanya saksi. Selayaknya Paulus yang hidup bersama dengan Yesus. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kemudian melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, melakukan daftar pustaka dan seterusnya. Seketika beliau mendapatkan informasi dari langit. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau tentang sosok ini, Nabi ini yang datang kepada Bani Israel kemudian. Nah, sehingga saya mendapat kesimpulan dari pengajaran Al-Quran dan juga Bible serta perjanjian lama, bahwasanya memang ada penangkapan, tapi penangkapan ini tidak mungkin terjadi kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Satu, ketika Yesus kemudian ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Agar engkau mendapatkan hidup yang kekal, taati segala perintah Tuhan." Murid bertanya, orang itu bertanya, "Apa itu yang harus kami lakukan? Perintah yang mana?" "Jangan kau membunuh." Jangan kau membunuh. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus itu tidak boleh dibunuh. Karena ada perintah. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jangan kau membunuh. Jadi pembunuhan terhadap orang benar, yaitu Isa atau Yesus, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Karena itu melanggar hukum Taurat. Artinya kalau ada yang mencoba membunuh Yesus, Tuhan yang mengutus beliau pasti turun tangan. Makanya iblis mengatakan, ketika Daud menuliskan Tuhan akan menolong anaknya, Tuhan akan menolong hambanya, di dalam Mazmur 91 yang tadi. Makanya iblis yang mengatakan, "Wahai Yesus, jika benar engkau adalah anak Allah, engkau Mesias, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab Tuhan yang Maha Tinggi akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Ada tertulis, begitu kita selidiki betul, ada tertulis di Mazmur 91. Berarti Isa, dalam hal ini Yesus, itu diselamatkan. Berarti Al-Quran benar. Dia tidak ada penyaliban, tapi bukan Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Maria, melainkan Yesus lain. Dan bukankah ketika penangkapan Yesus juga ada Yesus Barabas? Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Dia adalah penjahat nasionalis yang dikejar oleh Yahudi dan Romawi. Ketika kemudian ada penyaliban terhadap Yesus, Yesus Barabas hilang. Entah kemana Yesus Barabas ini. Padahal dia penjahat kelas kakap. Kemana? Mana ceritanya Yesus Barabas? Gak ada. Yesus putra Bapa. Ternyata yang mati yang diimani teman Kristen adalah Yesus anak Allah, Yesus anak Bapa. Yesus Barabas lah itu menurut kesimpulan saya. Karena Yesus Barabas, Bar artinya putra, Abbas artinya Bapa. Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Yesus putra Bapa. Sedangkan yang diselamatkan Yesus putra Ibu, anak Maria. Seperti itu kesimpulan saya untuk sementara, Bang. Silakan. Oke, Brother Suma. Jadi menurut pandangan Brother Suma, Isa itu dia Mesias atau anak Allah, atau dia juru selamat bagi orang Muslim. Sehingga kan dia akan datang pada kali yang kedua. Alkitab juga mencatat bahwa dia akan datang pada kali yang kedua, second coming, untuk menghakimi orang benar dan orang jahat, memisahkan kambing daripada domba, lalang di antara gandum, orang fasik dan orang benar. Jadi dia akan datang kembali.
untuk menghakimi. Jadi menurut brother di pandangan Muslim, Mesias atau Yesus atau Isa Al-Masih itu seperti apa jawatannya? Silakan brother. Iya, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang dari kecil pun mukjizat-mukjizatnya itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Contoh, beliau bisa berbicara untuk kemudian membela ibunya yang dituduh oleh Bani Israel sebagai pesina. Kedua, beliau membangkitkan orang mati, membuat tanah berbentuk burung, lalu ditiupnya hidup dengan izin Allah, membangkitkan orang mati, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut Al-Quran. Dia diutus kepada Bani Israel, pengajarannya hanya untuk Bani Israel, sebagai bertanda kepada Bani Israel, dan ketika ia datang, dia akan menjadi hakim bagi Bani Israel. Sama seperti yang saya terangkan tadi, Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang aku katakan, itulah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Siapa yang dihakimi? Bani Israel. Ada domba, ada kambing. Iya, Bani Israel. Karena ada yang nyamar-nyamar di sana, ada yang menolaknya, ada juga yang beriman kepadanya. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Sehingga ketika kemudian Nabi Isa itu datang, Al-Quran tadi saya sudah menguraikan bahwasanya wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun dari orang Yahudi yang tidak akan beriman kepadanya menjelang kematiannya. Semua mereka akan beriman nanti ketika datang kedua kalinya. Nah, bagaimana kedudukan umat Islam? Kedudukan umat Islam itu beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi untuk Bani Israel. Diterangkan Al-Quran dia akan datang kedua kalinya. Ketika ia datang kedua kalinya, Nabi Isa berarti berkesesuaian dengan Al-Quran. Berarti Nabi Isa adalah bagian daripada Quran yang diterangkan Al-Quran. Berarti benar imannya umat Islam dengan mengimani dia akan datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu betul. Nabi Isa adalah juru selamat bagi Bani Israel, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Seperti itu, Bang. Itu kesimpulan saya tentang Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Halo. Iya. Halo. Iya, silakan, Bang, silakan. Seperti itu, Bang. Iya. Tanda kali kedua bagi orang Kristen sudah berkita orang Kristen, dia akan datang nanti brother semua boleh konfirmasi, boleh namanya Tuhan sebagai mempelai laki-laki selain hakim, ya kan, dia menghakimi, dia sebagai mempelai bahasa kayu, dia status mempelai laki-laki untuk membawa orang benar. Ini teknologi naik, bisa nggak disingkirkan. izin dulu, bisa nggak Om Poot pakai... cari tempat ya. dulu ya, putus-putus suaranya Om Poot. Ya, soalnya Sinyalnya merah, lagi Om di tempat ayam, lagi di kebun ini, ada pakai mobil kebun urusan malam-malam ini, lihat ayam ini di kandang ayam. Oke. Sorry, Kalau putus-putus ya nggak. signalnya boleh. Jaringannya itu Om Poot. Boleh? Ya, mudah-mudahan Bang Juma bisa ini menyimak. Silakan. Jelas. Ya, Ya. silakan kesimpulan terakhir tadi. Iya, silakan. Nah, jadi begini, bagi saya bahwa
Memang agak sorry insultnya dari kebun. Bagi saya Yesus itu sama seperti Brother Suma katakan tadi, ya kan? Dia sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai Mesias. Sehingga tidak lepas dari Alkitab berkata, kalau kita konfirmasi dari 4 Injil, itu sangat berbeda yang mereka lihat. Yesus sebagai raja manusia, Yesus sebagai doulos, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai anak Allah yang suci. Nah, jadi pertanyaan, di mana yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah Theos dan setiap pengakuan-pengakuannya. Yang saya selidiki sampai hari ini, Mesias untuk apa? Untuk menyelamatkan, jadi jalan. Ya kan, orang Kristen selalu pakai Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya sekedar jalan, berarti ujungnya, endingnya ada sosok di depan sana yang menjadi penentu sebenarnya, walaupun apa? Saya percaya Yesus itu seperti yang dikatakan Brother Suma tadi, dia adalah utusan, sehingga kita tidak bisa tolak, sehingga orang Kristen nggak bisa komplain dengan apa yang saya katakan ini. Demikian. Iya, gini Bung. Jadi sebenarnya begini. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya kepada Bani Israel saja. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jadi di Al-Quran Nabi Isa itu diutus hanya kepada Bani Israel. Pengakuan Yesus di dalam kitab saudara, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, sesuai dengan Al-Quran. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang atau domba yang sesat dari Bani Israel. As-Saffat ayat 6. Ini Rasulullahi ilaikum. Yohanes 19:7, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Makanya tolak ukurnya apa kemudian? Kalau di Islam kan udah final. Islam udah final. Islam mengimani Nabi Isa untuk Bani Israel. Titik. Final kami. Kami beriman tentang itu. Kaidah itu. Kami beriman. Dia datang sebagai juru selamat, sebagai hakim kelak bagi Bani Israel. Karena Bani Israel yang menolaknya. Dia datang mengatakan, sebenarnya aku datang sudah benar sebagai utusan kepada kalian. Kiamat sudah datang. Kiamat sebentar lagi. Aku datang untuk yang kedua kalinya. Masihkah kamu tidak mau beriman kepadaku? Karena tanda-tanda kiamat itu semakin nyata, tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua beriman menurut Al-Quran. Nah, sekarang permasalahannya adalah pernyataan Yesus yang tadi. Barang siapa yang menolak aku. Ini pernyataan Yesus untuk siapa rupanya? Pernyataan Yesus untuk Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Firman yang mana? Firman yang mana? Firman yang Yesus sampaikan selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel. Ada enggak firman yang Yesus sampaikan, sembahlah aku, saliblah aku, dan seterusnya? Akulah yang akan membatalkan hukum Taurat, aku akan mati terkutuk. Enggak ada firman-firman itu. Firman yang muncul belakangan itu tidak dikenal. Firman yang menjadi tolak ukur Yesus adalah firman yang Yesus sampaikan. Di dalam Yohanes 17:8, sebelum dia naik terangkat ke surga, ke langit, Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan, segala firman, semua firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan kepada mereka. Apa
Apa endingnya? Dari semua firman yang kau berikan kepadaku, dan mereka telah menerimanya. Apa endingnya? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus tatarannya hanya sampai pada level pengakuan iman bahwa Yesus adalah utusan Sang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Selesai. Kalau ada perkataan-perkataan muncul belakangan setelah dia terangkat ke langit, Yesus tidak bertanggung jawab. Karena segala firman yang menurut Yesus sebagai porsi dia untuk diajarkan kepada Bani Israel, sudah semua disampaikan. Berarti tidak ada lagi cerita, Yesus datang, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Tidak ada lagi kesaksian Ananias. Kenapa? Tidak ada lagi kesaksian-kesaksian para gembala-gembala. Tidak ada lagi. Kenapa? Semua firman sudah disampaikan, coy. Sebelum dia terangkat ke langit sudah disampaikan kepada muridnya. Gak ada lagi firman-firman yang datang menyusul belakangan. Gak ada. Gak ada lagi. Gak ada lagi firman. Semua sudah disampaikan. Dan murid-muridnya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid hanya mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Nah, muridnya ini Bani Israel. Lagi-lagi Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, Isa hanya menyeru Bani Israel. Bayangkan aja, Bung. Ini sedikit lagi. Bayangkan saja. Andai saja saudara saya ini, ompot yang saya kasihi, hidup sesama Yesus, datang kepada Yesus ketika ompot kena penyakit. Ompot ini teriak di belakang, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Yesus akan mengatakan kepada muridnya, usir orang itu. Usir orang itu. Ompot akan mendekat. Tuhan, Tuhan, Kurios, Mar, tolonglah, aku lagi sakit ini. Ini kaki saya lumpuh sebelah. Please bantu aku. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak itu diberikan kepada, mohon maaf, kepada guguk. Ompot akan mengatakan, betul Tuhan. Tapi bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan apa? Betul imanmu, Ompot. Jadilah seperti yang engkau imani. Sembuh, lumpuh Anda sembuh. Tapi apakah Anda mendapatkan kehidupan yang kekal dari Yesus? Tidak. Yang Anda dapatkan kesembuhan, tetapi jaminan hidup kekal tidak. Kenapa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Pingin aku menyelamatkan dirimu, tapi sayang aku hanya untuk Bani Israel. Cukup aku obati kamu aja. Tapi jangan khawatir, aku akan minta kepada Bapa. Bapa akan mendatangkan penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsapan akan dosa. Dia akan datang. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh penolong. Dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu itu. Maka Ompot akan pulang dengan sembuh, tapi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus. Kenapa? Anda bukan Bani Israel. Seperti itu keadaannya. Makanya kami umat Islam itu beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Yesus sebagai Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami beriman, kami tidak munafik. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah, Bani Israel yang sesama dengan dia, kalau tidak mengimani Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mereka tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus bukan kepada Arab, bukan kepada Batak, bukan kepada orang Madura saja, bukan kepada Bani Ismail saja, tapi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Kalau Isa untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Maka kami berkiblat kepada beliau. Meski kami beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa, karena itu adalah bagian dari kesempurnaan iman Islam. Tidak sempurna imannya seorang Islam Muslim kalau dia tidak beriman kepada Nabi Isa, alias Nabi yang datang membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air jadi anggur, badai jadi tenang. Kalau kami tidak beriman bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan terakhir untuk keselamatan mereka, kami beriman pada Nabi tersebut.
Saya kira begitu, Om Pot. Untuk sementara kita pending, saya ada kegiatan. Mungkin bisa dilanjut dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Kalau bisa hostnya jangan dimatikan ininya kalau memungkinkan, tapi kalau tidak bisa mungkin bisa pindah ke Komal saudara kita yang akan buka karena waktu kita dibatasi. Insya Allah kalau memang Om Pot masih ingin berdiskusi di atas pukul 23 nanti kita akan lanjutkan di atas pukul 23, entah itu pukul 24 ya, insya Allah saya akan kembali. Oke, gitu siap. Ya Bang ya. Soalnya saya juga nggak kondusif, soalnya ada di kebun ini lagi lihat ayam nih. Baik. Iya. Jadi signalnya lagi. Iya. Oke, jadi kesimpulan sementaranya seperti itu. Buat Silakan, Brother Bang. Zuma, thank you very much for your goodness. Thank you buat waktunya, terima kasih. Mungkin nanti jam ya tinggal kirim linknya ke saya. Baik. Supaya Baik, boleh Bang. masuk. Baik. Jadi terima kasih buat waktunya ya brother ya. Baik, Makasih saudaraku. Terima kasih. Mungkin teman-teman dari Muslim ada yang mau ditambahkan, silakan. Mantap sekali Akhi Juma paparannya. Tidak menyelisihi apa yang di dalam Al-Quran dan apa yang ada di Bible. Semuanya saling terkait. Ya, misalnya seperti yang Akhi Juma katakan, Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, kalau toh memang ada perubahan penginjilan, itu harus ada keterangan yang nyata ya dari Tuhannya atau dari Bapaknya Yesus. Kenapa seperti itu? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Perintah pertama jelas ketika Yesus memanggil 12 muridnya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Tugas pertama hanya untuk bangsa Israel. Kalau memang ada tugas lanjutan karena bangsa Israel ini menolak Yesus, seharusnya ada perintah kedua, yaitu penginjilan ke seluruh bangsa. Tapi tidak kita temukan ada perintah dari Bapaknya atau pengakuan Yesus bahwa sekarang aku diutus untuk seluruh bangsa. Tidak ada. Ya, kita tidak menemukan itu. Karena Yesus datang ke dunia bukan ke atas kehendaknya sendiri. Tentu segala sesuatu yang dia lakukan berdasarkan perintah dari Bapaknya. Begitu, terima kasih. Monggo yang lain menambahi. Kok pada diem? Halo, Pak Andi. Ini biasanya Kores, ayo ngomong Kores. Empol putus-putus. Iya. Tuh nggak bisa. Hilang sama sekali tuh. Merah banget itu. Jangan-jangan ada perang naga lagi nih. Lanjut Bang Andi, komentarnya Bang Andi. Ini baru live soalnya Bang Andi. Kalau saya sih, Om Poot ini adalah orang Kristen berbeda dengan Kristen pada umumnya. Saya simak selama ini ya. Halo. Gitu. Dia agak jujur memberikan argumentasinya sebagaimana siapa Yesus menurut Yesus. Yesus adalah utusan Tuhan. Tidak ada sekali embel-embel keilahian dalam diri Yesus. Om Poot udah jujur di sana begitu. Makanya itu Om Poot itu kadang-kadang banyak mendapat reaksi keras sama Kristen juga, banyak dikritik gitu.
Itu loh langkah awal, Om Pot itu jujur di sana. Kedua ya, Jadi mengestaknya buat kader-kader ya, nanti kita sambung di 24.00 ya. Oke, Bang Pot. Halo. Iya, halo. Tertangkap jelas kok suaranya kok. Ini ada yang bilang saya noise lagi. Oke, saya mute. nggak noise. Cuman Om Potnya nggak dengar kita ngomong. Iya. Biasa Mas. Kena pengaruh ayam itu di sana. Halo. Iya. Ya. Jadi mungkin jam 24 aja ya. Siap, ditunggu Om Pot. Ya, linknya dikirim ke bot ntar ya. Ya linknya masih ini Pak, Oke, bertahan oke, sob. oke. Linknya masih ini aja. Kita tunggu kok. Loh, Oh iya. Enggak, ini enggak Oke, bisa siap, berubah siap. ini, Pak Makasih Andi. banyak ya. Yuk. Oke. Brother Kuma semuanya, thank you very much for your goodness, thank you. Yuk. Makasih banyak ya. nah ini Bang Juma kenapa keluar juga nih? Signal apa gimana? Enggak, Bang Juma ada urusan katanya. Hah? Ada urusan. Urusan apaan? Nah, enggak tahu. Ya kalau saya menyimak dari tadi ya Om Pot, bukan dari tadi aja sih, kemarin-kemarin ya Om Pot itu jujur bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Iya, Karena- tadi ini Bang Andi, Ya. ada yang menarik ya, Om Pot sendiri tidak terlalu terpaku pada nubuatan itu ya, dan dia memaklumi mengapa orang Yahudi itu menolak Yesus gitu, karena tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh orang Yahudi. Contoh, kalau kita lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, di situ sangat jelas dikatakan semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, yang kita lihat ternyata kan Yesus ini tidak mampu memulihkan Yerusalem. Mesias yang diharap-harapkan orang Yahudi itu seorang raja yang berkuasa, yang mampu ya mengusir penjajah Romawi dari Yerusalem. Itu sebenarnya yang diharapkan. Tetapi faktanya ketika Yesus datang, dia tidak berdaya melawan tentara Roma itu. Bahkan Yesus mengajarkan sebaliknya, kasihi musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kenapa Yesus justru mengajarkan seperti itu? Ya karena Yesus itu sadar bahwa dia itu hidup di bawah tekanan penjajah. Kalau seandainya dia itu mengajarkan sesuatu yang frontal, ini sangat berbahaya. Bahkan ketika terjadi percakapan antara Yesus dan Petrus ya kalau nggak salah, menurutmu aku ini siapa? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah setelah itu Yesus melarang, jangan kamu kabarkan, jangan kamu sampaikan mengenai masalah ini kan. Kenapa? Karena Mesias itu artinya seorang raja. Kalau sampai terdengar bangsa Romawi bahwa Yesus ini adalah raja bagi bangsa Israel, akibatnya fatal. Sementara Yesus belum punya pengikut, baru 12 orang. Begitu loh. Ya, kipas angin Pak Adi, kipas angin apa ya? Nggak ada kipas angin di sini. Jadi Cek. Abang minta izin bentar Bang Kores. Mau lanjut di live-nya. Kalau mau lanjut saya jadikan moderator. Cek. Ini gimana jadi? Gurunya kemana? Ini saya sama Bang Zuma sudah mau jalan soalnya. Kalau mau saya jadikan moderator atau bagaimanakah atau kita akhiri live-nya? Tunggu, Gurunda lama nggak ininya? Bakal lama nggak kira-kira? Atau cuma jemput aja terus balik live lagi? Enggak, pasti bakal lama. Mungkin 2 Oke ya wes kalau itu. Oh ya wes kalau gitu kita closing aja kalau gitu. Ya itulah Ikhwan ya, mau dialog dengan Om Poot. Semoga, tapi ini ya Om Poot saking bagus dialektik aja terkesan tidak nyambung jawabnya. Tapi nggak apa-apa. Semoga manfaat.
dan jadi hidayah. Taruh dong, saya belum kelar tutup. Oh silakan Bang Andi. Kalau aku sih lanjut ya. Lanjut sini aja kita. Kalau ini ya teman-teman ya. Kalau mengenai Yesua Mesia itu kedatangannya di muka bumi hanya umat Islam yang bisa menerima, dan Al-Quran menjelaskan secara rinci dan tidak ada unsur ajaran Islam itu membangkang atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Israel sendiri itu orang-orang yang tegar tengkuk. Kenapa? Sudah mengutus Nabi Isa alaihissalam di muka bumi, penerus ajaran Nabi Musa alaihissalam, Israel itu menolak. Bahkan inilah namanya pembangkangan atas ketentuan Sang Pencipta. Dia dalam hatinya penolakannya adalah ya kenapa yang kayak gini gitu loh, yang diutus. Bukan ini yang kita harap gitu. Betul kata Pak Desuki tadi, yang kita harap tuh yang gagah perkasa, yang seperti Yesaya gitu, gagah perkasa, bisa mengalahkan penjajah Romawi gitu, bisa sekaligus ada pengawalnya begitu untuk melawan penjajah itu. Malah sebaliknya, di Bible mereka itu beli pedang harus jual jubah begitu. Jadi misi Yesus itu dalam misi pengobatan, pengajaran, dakwah kan gitu. Loh, malah dieksekusi murid-muridnya oleh orang-orang seperti Saulus, kok dia nggak melawan gitu. Nah, itu yang dimaksud, bahwa alhamdulillah Islam meluruskan ini semua gitu teman-teman. Jadi kalau untuk Om Poot ya, daripada bingung di persimpangan bolak-balik antara kandang ayam tidak ada signalnya dengan rumah, ya lebih baik cari signal yang bagus, kita selesaikan dengan baik-baik supaya Anda punya pegangan itu loh, jangan di persimpangan. Dia menjadi Kristen juga dia nggak mendapat tempat gitu ya, karena tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh Bapak Gereja atau yang Kristen pada umumnya. Lebih baik memilih daripada di persimpangan kan gitu. Itu loh, ada Islam solusinya. Jadi setiap ada permasalahan di luar sana, orang yang galau ingin login gitu dan segala macam, Islam lah di sana solusinya, nggak ada yang lain. Ada nggak sih orang mualaf memeluk Islam bahwa menyesal gitu? Saya belum pernah mendengarkan mualaf menyesal loh. Justru mereka menemukan segala sesuatu yang pernah hilang selama ini, pernah mereduksi kembali bahwa apa yang pernah dia lakukan itu ternyata keliru gitu. Apa yang pernah dia makan dan seterusnya itu justru dia akan menyesal dan seterusnya. Berbeda dengan kalau murtadin kayak si Udin gitu ya. Apa yang pernah dilarang waktu dia masih memeluk Islam, di sana dia bebas. Endingnya adalah ya orang kalau sudah bebas apa saja, dia akan berakibat pada fisik dan psikis. Itu pasti berubah total itu. Jadi bedakan teman-teman antara mualaf dan murtadin. Nah, saya mohon Om Poot tinggal memilih saja. Karena di persimpangan nggak baik, tidak ada pegangan. Jangan sampai banjir, kita hanya mencari pegangan kayu-kayu ranting yang terhanyut, kita pegang. Itu nggak ada gunanya lagi. Maupun sekarang pohonnya ada, maupun sekarang itu induknya ada, ya lebih baik disegerakan, dipeganglah sebagai bentuk kekuatan. Karena kalau cuma rantingnya saja itu saya rasa tidak bisa menolong. Itu sih dari saya. Semoga Om di luar sana kembali ke jalan. Aku nambahin dikit lah. Monggo. Ya, jadi kalau kita bicara ya, ini kan surga ini kan tujuan. Ya, cuman masalahnya kapal mana yang nyampe ke sana, masing-masing punya persepsi sendiri. Umat Muslim mengatakan kapal Islam yang nyampe. Orang Kristen bilang kapal Kristen. Kalau Om Poot ini kan nggak jelas, ya, nggak jelas kapalnya mana, dan lebih memilih tidak berlayar. Ini kan bahaya. Ya, lebih bagus Anda berlayar. Kalau berlayar ini kan kemungkinannya antara hanyut atau nyampe tujuan. Kalau nggak berlayar, ya pasti nggak akan nyampe gitu, nggak ada kemungkinan untuk nyampe. Bahkan tempat pulau Anda ini akan tenggelam bentar lagi gitu. Jadi segeralah ambil tindakan, pilihlah kemana. Bang Handi, buka pintu. Hoi.
Sampai tempat Bang Andi. Oh. Ya. Jadi ya nggak tahu aku mau ngomong apa jadian. Jadi ya biar buat Om Poot. Ada istri Bang Andi nggak di situ? Kenapa mau lihat istrinya? Oh ada. Asik. Nggak ada. Kepalanya ada yang ada. Nih, Lanjut Bude. nggak tahu mau ngomong apa gua. Udah gua aja lah. Om Poot mungkin belum ngerti. Jadi di sorga kawan-kawan Kristen itu Tuhannya nanti mengawini jemaat-jemaat Kristen ini. Gitu. Siapa tahu ketika sudah melihat sampai ke sana, Om Poot juga sadar, masa sih Tuhan yang benar mengawini ciptaan-ciptaannya begitu? Masalahnya Om Pootnya mana? Kan nggak ada Om Poot lagi. Ya enggak, ini untuk yang melihat aja. MC Hotang. Halo? Ari Sadli lanjut di sini aja, apa-apa nggak? Tanggung. Sini aja, nggak usah pindah lagi lah, ngapain? Oke. Di Kambon. MC Hotang, Pak Adi jelek sinyalnya, serius. Wah, sama si Hotang juga. Oh, jadi kalau ada kawan Kristen yang ingin mempromosikan sorganya, silahkan naik ya, terus komen gitu. Ya, nubuatan 2030 Kristen atau Islam? Halo, selamat malam ya. Saya Kristen. Oh, oke, siap. Ya, Ya. ada yang mau disampaikan mengenai dialog tadi bersama Gurunda dengan Pendeta Poot? Silahkan. Oh, saya baru masuk nih. Oh Topiknya gitu apa ya wes. Topiknya topiknya surga gitu. Topiknya surga. Jadi ketika kita selamat, apa yang ditawarkan di dalam surga gitu. Nah, kalau dalam Islam kan Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, pada hari itu wajah orang-orang mukminin akan berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Itu kenikmatan kami pertama. Tiada kebahagiaan yang melebihi dari melihat wujud dari Sang Kholik itu. Nah, tapi kalau apa ya namanya? Lalu tidak hanya itu saja, dalam Islam itu Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta kita yang manusia ini sangat mengetahui karakter kita, yaitu menyayangi orang-orang yang kita cintai. Sehingga di Ar-Ra'd ayat 23 Allah kembali menjanjikan bahwasanya orang-orang yang beriman kelak akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan juga anak cucu mereka. Bukankah kebahagiaan yang terindah di dunia ini berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai? Mau punya mobil bagus, rumah mewah, AC di kolam renang, siapa tahu ada yang bikin, atau makanan terenak. Tapi kalau dinikmatin sendiri kan hambar gitu kehidupan. Jadi di surganya orang-orang Muslim itu ada mobil, ada apa semuanya? Bukan, ada yang Ar-Ra'd ayat 23 tadi berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai gitu. Jadi hubungan masih berlanjut. Nah, kalau di surga Kristen, kalau kita boleh tahu ada apa di sana? Ya, yang jelas Alkitab katakan bahwa di situ tidak ada kawin dan mengawinkan. Di situ kita akan ya seperti rancangan semula ya. Adam dan Hawa diciptakan ya untuk menguasai bumi ini, untuk memerintah Di bumi ayat ini. mana ya Bang? Di surga tidak ada kawin mengawin di Alkitab Bang? Oh, itu di Google aja. Nah, Googlein aja, saya nggak hafal. Saya orang awam. tidak ada Bang. Dalam Bible bunyinya seperti itu tidak ada. Yang ada itu di hari kebangkitan. Bentar Bang, sedikit saya kasih tahu Bang. Di hari kebangkitan ya itu berdasarkan Lukas 20 ayat 36. Itu orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Ya kan, ada satu orang perempuan mempunyai 7 suami. Ya kan? Nah, nanti yang ditanyakan itu bukan di surga di situ. Yang ditanyakan itu di hari kebangkitan nanti siapa yang menjadi suaminya. Dijawab oleh Yesus, kamu bodoh, kamu tidak mengerti. Orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. Orang yang dibangkitkan dari kematian tidak kawin mengawin. Mereka akan seperti
malaikat di surga. Jadi bukan di surga yang tidak ada kawin mengawin, di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, bukan di surga. Iya, Pak. iya. Sekarang kebangkitannya itu ada berapa kali? Kita ini manusia kan mati. Kita kan manusia mati, ya. Terus dibangkitkan, ya. Kemudian kita akan diangkat ke surga. Oh belum. Iya. Ada lagi namanya hari penghakiman, Bang. Yesus menerangkan itu. Setiap manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Ada penghakiman dulu, baru nanti baru ke surga. Setelah Yesus memisahkan antara kambing dan domba. Ya, jadi